Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Hadratil muhtaramin, sayyidil ulama wal masyayikh wal asatidh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, ashabal madaris, wa ala ra'sihim hadratil syekh Kiai Haji Abdul Muhid Abdul Fattah atalallahu baqa'ah dukhran lana wal ummah, Kiai Haji Sya'rani a'azzahullah bi'izzih, Kiai Haji Abdul Hamid akramahu bikaramih, Kiai Haji Ma'mun hafizahullah, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama cabang MWC Ranting, Lamongan dan Babat, alhamdulillah sudah akur. Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Ansor Pagar Nusa, para pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, KUA, Sadati wa Sayyidati, Anisati Ashabi wa Zumalai, Abna'i wa Banati, Ayyul Hudur. Benarnya ada Profesor Dr. Fakhri Ali. Sebenarnya untuk menyambut bagus sekali sebelum saya, tapi beliau juga orang tawadhu, tidak menonjolkan diri, asli Aceh, sisa dari intelektual muslim. Gus Dur sudah wafat, Pak Kholis Majid sudah wafat, tinggal sisa Pak Fakhri Ali ini yang muslim, lihat, yang intelektual muslim. Pesantren adalah Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh sebagai penjaga ta'alimuddin Islami, ajaran ilmu keislaman, dan wal amali biha, mengamalkannya, dan Al-Hisnul Hasin lil akhlaqil karimah, bitamassuk bil khuluqil karim. Pesantren benteng ilmu, benteng amal, benteng akhlak. Tanpa pesantren, Islam di Indonesia hanya nama doang, hanya nama saja, hanya pelang saja, tapi isinya kropos kalau tanpa pesantren. Berkat ada pesantren inilah maka Islam diisi dengan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan, pendalaman, berbagai disiplin ilmu, berkat adanya pesantren. Oleh karena itu pesantren Al-Fatah ke depan harus bitaqaddum wal izdihar wan numau wal manfaah li jami'in nas. Pesantren ini harus semakin berkembang. Biasanya kiai kuno kalau pesantren tidak penting nama desanya yang terkenal. Lirboyo, Tebuyireng, Tambak Beras, Denanyar, Cirebonnya Buntet, Kempek. Itu menunjukkan nama gak penting, yang penting desa. Menunjukkan betapa kiai sangat nasionalis, mencintai tanah air. Nah ini nama simannya harus ditonjolkan, nama simannya. Pesannya siman, itu aja. Soal Al-Fatah di belakangan gak apa-apa. Gak terkenal gak apa-apa. Coba pesan Tebuyireng apa namanya? Ayo, ada yang tahu gak? Pesantren Tebuyireng namanya apa, ayo? Gak ada yang tahu. Gak penting. Yang penting Tebuyireng yang terkenal. Gimana? Allah memberikan guidance, memberikan pengarahan kepada Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat jahiliyah
Yang mas jahiliyah itu sama sekali tidak ada pendidikan, tidak ada peradaban, tidak ada akhlak. Tuhan ada 350. Lata, Uzza, Manah, Hubal, Ya'uq, Yaguth, Nasr, Suwa', Wad. Antara ini nama berhala itu. Tanpa ada dasar teologi. Nyembah batu tanpa ada dasar ilmunya. Beda dengan orang Hindu. Nyembah batu. Tapi ada kitab sucinya. Rigveda, Mahafad Gita, Ramayana. Filsafatnya itu. Buddha, ada juga kitab sucinya. Kalau orang Arab waktu itu nyembah batu, dah tanpa ada dasar teologinya. Maka disebut jahiliyah biddin dhalalim mubin. Di samping jahiliyah bil ilmi wal adab disebut ummiyin. Jadi orang Arab itu sempurna jahiliyahnya. Ummiyin dan dolalin mubin. Waktu Rasulullah lahir. Allah menunjukkan kepada Rasulullah bagaimana cara membangun masyarakat seperti itu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Masyarakat jahiliyah hanya menghormati, menyanjung-nyanjung 3 macam orang. Pertama, syair, penyanyi. Kalau syair dihormati orang, maka ada namanya pasar ukaz. Pesta malam itu, pasar malam sebelum haji. Di situ lomba syair, lomba nyanyi, lomba puisi. Yang menang dapat hadiah, syairnya ditulis, digantung di Ka'bah. Waktu itu. Kalau orang syairnya bagus, terkenal. Lah Muhammad itu pengen terkenal itu, maka dia nyanyi. Yang Quran itu nyanyian. Puisi lah, sajak. Muhammad itu pengen terkenal itu nyanyian itu. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah. Yang di Muhammad tidak pernah belajar bersyair dan tidak layak Muhammad belajar bersyair. Maka kalau ada orang Lamongan masih sangat ngefan penyanyi, berarti masih jawab yang keras, berarti masih ngaku dewe lo ya. Ya seneng penyanyi bolehlah, sedang saja. Kalau sampai ninggal sholat isya, orang sholat subuh, orang delok dangdut, panggil biduan 5 lagu, 50 juta berani, kalau ngundang kiai. Ya, yang kedua, masyarakat Arab menyanjung-nyanjung, menghormati kahin, dukun paranormal. Muhammad itu ingin terkenal itu. Yang dibaca itu mantra-mantra paranormal, kedukunan. Quran jawab, ama huwa biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra paranormal. Maka kalau ada orang Lamongan masih suka sering sowan ke dukun, berarti komandan pilihan, pilihan lurah, bupati, DPR, dukun laris. Berapa saja. Kalau sowan kiai paling dongaake, paling jarum coklat 2 bungkus. Tapi kalau dukun berapa saja, berarti masih. Yang ketiga, masyarakat jahiliyah Arab sangat memuliakan sahir, tukang santet. Mereka menuduh yang dibaca Muhammad itu sihir itu.
Wa yaquluna in hadza illa sihrum mubin. Ini baca Muhammad itu sihir itu. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan dari Muhammad sendiri, bukan. Dia buta huruf, gak pernah ngaji. Dia buta huruf, gak pernah ngaji, gak pernah bergaul dengan orang. Gak bisa baca kitab suci atau apalah, gak bisa baca. Maka yang dibaca Muhammad semata-mata wahyu dari Gusti. Jadi kalau ada orang Lamongan pernah datang, sekali saja, sekali. Pernah datang ke tukang santet agar menghabisi tetangganya. Berarti wonten mboten niku sing wonten mboten. Wonten mboten. Orang yang pernah datang ke tukang sihir ibadahnya 40 hari enggak diterima. Salate maca Qur'ane istighosah mboten diterima 40 hari kalau sekali saja datang ke tukang sihir. Jahiliyah. Terasakan. Nah, Rasulullah membangun masyarakat yang seperti itu. Langkah pertama adalah yatlu alaihim ayat. Menyampaikan tilawatul Quran. Semua orang Arab kaget. Muhammad buta huruf, yatim piatu, gembala kambing, tidak pernah bergaul dengan orang luar, gak pernah belajar, gak pernah ngaji. Tiba-tiba bisa menyampaikan kalam yang redaksinya luar biasa menarik. Isinya cerita tentang Adam Hawa di surga, kemudian diusir. Cerita tentang banjir topan Nuh. Cerita tentang Nabi Ibrahim dibakar. Cerita tentang Nabi Musa yang tongkatnya ajaib. Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, dan nabi-nabi yang lain lah. Dari mana itu Muhammad? Moco ra iso, baca nggak bisa, ngaji nggak pernah, bergaul dengan orang pintar nggak pernah, luar negeri melancong nggak pernah. Kok tiba-tiba bisa
menceritakan seperti itu. Semua orang terheran-heran dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akan tapi terbagi menjadi dua. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak bukan berarti tidak kagum dengan Quran, tidak. Tapi ada kepentingan. Contoh, Qurannya Muhammad itu melarang nyembah berhala. Saya bisnisnya bikin berhala. Bikin berhala itu saya impor ekspor lah. Jual beli berhala. Ya, kalau saya ikut Muhammad, bangkrut ekonomi saya. Kalau saya ikut Kiai Muhyidd, ajarannya dilarang minum arak. Loh saya